Sepertinya aku harus memberi perhatian ekstra pada klan Shu. Tetua dari Menara Pil dengan lembut mengusap jari-jarinya di balik lengan bajunya. Tanpa sengaja, matanya melirik Xiaoming dan menyadari bahwa Xiaoming sedang menatapnya. Jantungnya sedikit bergetar saat ia tiba-tiba menoleh dan menatap ketiga orang yang telah diintimidasi oleh Shoyan. Wajah tuanya menjadi serius saat ia berkata, Menara Pil memiliki peraturannya sendiri. Tidak ada yang terkecuali di sini. Karena kamu salah, keluarlah dari antrian dan antri lagi di belakang. Saat kata-kata tua Menara Pil terdengar, tidak hanya 3 pemuda dengan ekspresi jelek, tetapi bahkan sejumlah besar orang di samping mengungkapkan desahan. Urutan peringkat didasarkan pada kekuatan seseorang. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Insiden seperti yang baru saja terjadi adalah hal biasa di masa lalu. Bahkan tetua Menara Pil tidak berkomitmen ketika mereka melihat ini. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, tindakan Menara Pil saat ini tampaknya memiliki niat untuk memperlakukan orang lain sebagai makanan. Ekspresi wajah ketiga pemuda itu menjadi semakin buruk di depan mata semua orang. Pada tahap ini, pintu masuk aula besar berada tepat di depan mereka. Bagaimana mungkin mereka rela diusir begitu saja? Suasana menjadi cemas saat sebelum salah satu dari mereka akhirnya mengatupkan giginya. Wajahnya menunjukkan sikap putus asa ketika dia berkata dengan hormat, Tetua, kita bertiga tahu bahwa kita salah dalam masalah tadi. Lagi pula, kedua teman ini sudah meninggalkan antrian. Kenapa kita tidak? Namun sebelum pemuda itu selesai berbicara, lelaki tua itu memotongnya. Cukup, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara mengenai kondisi di depan Pil Tower. Wajah ketiga orang di alun-alun itu langsung berubah hijau saat kata-kata lelaki tua itu terdengar. Ketika kata-kata itu sudah terucap, tidak ada jalan untuk kembali. Hari ini, mereka bertiga hanya bisa pergi dengan sedih. Setelah dengan santai berhadapan dengan 3 orang di depannya, lelaki tua itu kembali ke kelompok Shoyan, membungkuk sedikit dan berkata dengan suara rendah hati, Maaf telah membiarkanmu melihat lelucon seperti itu. Aku akan membawamu ke aula sekarang. Pemandangan ini sontak saja membuat Muling dan Murong kian-kian tercengang. Mereka terus mengamati Shoyan di samping mereka dengan rasa tidak percaya. Terlepas dari betapa bodohnya mereka sadar bahwa Pil Tower adalah paksi penguasa di benua. Namun, seorang tetua dari paksi super seperti itu harus bersikap hormat saat menghadapi Shoyan. Hal ini benar-benar membuat mereka merasa sangat tercengang. Shoyan tertawa getir menghadapi tatapan aneh dari mereka berdua, yang tampak seolah-olah sedang melihat monster. Dia hanya bisa menggambarkan hubungannya dengan klan Shu di wilayah tengah secara singkat. Meskipun kata-kata ini terdengar sederhana, namun membuat Muling dan Murong kian-kian terkejut saat mendengarnya. Klan Shu? Apakah itu salah satu dari 3 klan besar? Klan Shu? Muling bertanya dengan heran. Matanya terus-menerus menyapu Shoshu dan Xiaoming di depannya. Murong kian-kian yang berada di sampingnya juga memiliki ekspresi yang sangat menarik. Mereka tentu telah mendengar banyak kekuatan di wilayah tengah sepanjang perjalanan. Selain rasa hormat, mereka juga sangat ingin tahu tentang apa yang disebut 3 klan besar. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa identitas asli Shoyan sebenarnya adalah anggota klan Shu. Selain itu, melihat barisan hari ini, identitasnya di klan Shu jelas tidak biasa. Shoyan tidak punya waktu untuk membicarakan hal-hal sepele ini. Sebaliknya, ia berbicara kepada keduanya tentang benua barat laut. Ketika ia mengetahui bahwa Zhou Tai benar-benar telah bergabung dengan gerbang Shu, Shoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Bagaimanapun, aliansi alkemis tidak pernah ikut campur dengan paksi-paksi di perbatasan. Tindakan Zhou Tai tidak diragukan lagi akan dikritik. Namun setelah dipikir-pikir lagi, Zhou Tai adalah orang yang santai. Bahkan ketika ia berada di aliansi, tidak ada yang bisa menahannya. Kemungkinan besar kutukan dari dunia luar tidak akan memengaruhinya. Sementara mereka bertiga sedang berbincang, langkah kaki kelompok itu tanpa sadar terhenti. Beberapa dari mereka mengikuti suara-suara di aula dan melihat ke depan. Sudah ada sejumlah besar sosok manusia yang duduk di kursi di kedua sisi aula besar itu. Banyak tatapan yang mengandung berbagai makna dilemparkan ketika mereka melihat kelompok Shoyan tiba. Dengan persepsinya yang tajam, Shoyan langsung merasakan tatapan yang mengandung permusuhan. Yo Siling, dia lagi. Shoshu menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Matanya yang panjang dan sipit mengandung sedikit rasa jijik. Shoyan berkata, orang itu tidak penting. Dibandingkan dengannya, aku lebih penasaran apakah ada sesuatu yang menarik di tablet itu.
Shoyan menatap ke arah tangan kursi di depan. Dua lelaki tua berjubah abu-abu berdiri diam di tempat itu. Di antara mereka berdua, ada sebuah lempengan batu yang sangat besar, yang tingginya lebih dari 10 kaki. Inilah kesempatan yang disebutkan Xiao Xiu, yaitu tablet 9 kata jiwa. Semuanya silahkan duduk. Sebentar lagi, giliran kalian untuk mengikuti ujian. Setelah memimpin kelompok Shoyan ke tempat duduk, tetua menara pil terkekeh dan memberi beberapa pujian sebelum pergi. Kelompok Shoyan sekali lagi mengamati beberapa orang yang duduk di sekitar mereka. Tatapannya menyapu kerumunan. Selain sebagian besar alkemis tua yang telah membuat nama untuk diri mereka sendiri di wilayah tengah, sebagian besar orang yang hadir adalah dari generasi muda. Mereka semua memiliki pelindung yang mulia asal. Adegan ini menyebabkan Shoyan diam-diam memuji mereka di dalam hatinya. Kelompok-kelompok ini biasanya tidak menampakkan diri. Tidak disangka bahwa pertemuan pil akan menyebabkan mereka semua mengambil tindakan. Tiba-tiba, mata Shoyan yang menjelajah berhenti pada seorang pemuda berambut merah yang duduk di depan kursi. Sungguh aura api yang bergejolak. Dari persepsinya, Shoyan bisa merasakan bahwa pria itu mungkin tidak menggunakan kekuatan apapun, tetapi ada gelombang udara panas yang membumbung di sekelilingnya. Seolah-olah tubuh pria itu adalah tungku panas yang mendidih. Bukan hanya dia, bahkan orang-orang lain di sampingnya yang berpergian bersamanya juga sama. Xiao Xiu lalu berkata, itu adalah anggota klan Huoshun. Hampir semua orang di klan Huoshun telah memahami jalan agung api. Mereka bahkan memiliki metode kultivasi yang unik untuk memahami jalan agung api. Oleh karena itu, kekuatan jalan agung yang mereka miliki jauh lebih kuat daripada orang biasa. Sekalipun mereka tidak mengendalikannya dengan sengaja, ia akan tetap terkumpul dengan sendirinya. Mata Xiao Xiu menatap tajam ke arah pemuda berambut merah itu. Gumpalan api terus-menerus berenang di antara jari-jarinya. Dia yang juga memahami jalan agung api, penasaran dengan klan Huoshun yang dikenal dengan jalan agung apinya. Tepat saat mereka melihat seorang pemuda di depan prasasti batu menuangkan kekuatan spiritualnya ke prasasti batu di depannya. Saat kekuatan spiritual mengalir deras, kata-kata dari 1 hingga 9 yang diukir di prasasti batu dari bawah ke atas juga menyala satu persatu. Akhirnya, cahaya redup itu berhenti di posisi ke-7. Dahi pemuda itu sudah dipenuhi keringat. Namun, dari cara dia mengurutkan kening dan memejamkan matanya, sepertinya dia tidak berniat untuk menarik kekuatan spiritualnya. Butuh waktu lama sebelum dia membuka matanya dengan ekspresi kecewa. Setelah mengamati prasasti batu hitam di depannya sekali lagi, dia menerima rencana pangkat yang diserahkan oleh tetua menara pil kepadanya. Setelah itu, dia kembali ke kursi di belakang. Yao Xiling berkata, kau benar-benar tidak berhasil menemukan apapun. Tuan muda ini telah memeriksa tablet ini berkali-kali. Kau, seorang yang baru saja naik ke peringkat 7, benar-benar berani mengingini kesempatan ini. Kau benar-benar bermimpi. Yao Xiling tidak takut untuk membesar-besarkan masalah itu ketika dia melihat wajah kecil pemuda yang duduk di hadapannya. Dia bahkan tidak ragu untuk mengejeknya. Lupakan fakta bahwa tidak ada peluang di dalam lempengan batu itu. Kalaupun ada, kemungkinan besar hanya seorang alkemis di atas peringkat 8 yang dapat menemukannya. Dengan para alkemis tengah matangmu, sebaiknya kau menyerah pada pemikiran ini sesegera mungkin. Yao Xiling tidak lupa memandang kelompok Shoyan dengan ekspresi mengejek. Ketika dia selesai berbicara, Muling dan Qian tak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk dengan suara pelan pada orang yang menyebalkan ini. Xiao Xiu berkata, orang ini memang menyebalkan, namun apa yang dikatakannya benar. Tablet jiwa 9 kata ini selalu dicari. Bahkan beberapa orang dari menara pil telah memeriksanya beberapa kali. Namun, mereka semua kembali tanpa hasil apapun. Kemungkinan besar, jika seseorang ingin mendapatkan kesempatan dari tablet ini, seseorang harus terlebih dahulu memiliki jiwa yang lebih kuat. Mendengar ini, Shoyan merenung sejenak sebelum berkata, aneh, meskipun sebagian besar ahli yang berprestasi bersedia mempercayakan warisan mereka kepada mereka yang memiliki bakat dan kekuatan besar, seorang alkemis tingkat 7 sudah dianggap berada di puncak alkimia. Jika seseorang benar-benar seorang alkemis tingkat 8, mengapa ia merendahkan dirinya untuk mencari apa yang disebut peluang yang diketahui semua orang ini? Bukankah akan sia-sia reputasinya jika ia tidak memperoleh apapun? Tepat setelah Shoyan selesai berbicara, sebuah suara yang mengandung tawa tiba-tiba terdengar dari sampingnya.
Itulah sebabnya banyak orang skeptis terhadap prasasti batu ini. Namun, bagi Menara Pil, apakah warisan itu asli atau palsu tidaklah penting. Yang penting adalah, selama tablet batu ini berdiri di sini, banyak alkemis akan berbondong-bondong mendatanginya dan akhirnya menjadi bawahan Menara Pil. Xiaoyan menoleh dan melihat bahwa orang yang datang mendekat adalah orang dari klan Huoshun yang telah ia perhatikan sebelumnya. Junior Huoshun Mingchen memberi salam kepada tetua keempat. Saat kelompok Xiaoyan menyadari orang ini, orang itu sudah membungkuk hormat kepada Xiaoming. Wajah Xiaoming tanpa ekspresi, dia meliriknya dengan dingin sebelum mengabaikannya. Wu Mingchen tidak peduli tentang ini. Tetua keempat klan Xiao memiliki reputasi. Semua orang di wilayah tengah mengetahui beberapa kebiasaannya. Tentu saja, mereka tidak akan merasa tidak senang. Wu Mingchen mengalihkan pandangannya ke Xiao Xiu. Senyum lebar muncul di wajah tampannya. Kupikir kamu pasti nona kedua dari klan Xiao, Xiao Xiu. Xiao Xiu juga membungkuk sedikit dan dengan sopan membalas sapaan itu. Ketika Huoshun Mingchen menatap Xiaoyan, Xiaoyan menangkupkan tinjunya. Xiaoyan, begitu kata-kata itu keluar, Huoshun Mingchen tertegun sejenak, lalu mengangguk. Matanya dengan cepat mengamati Xiaoyan, lalu dia menangkupkan tinjunya seraya berkata, "Kudengar ada pendatang baru di klan Xiao. Bahkan 2 tuan muda klan Bai dikalahkan 1 demi 1. Aku tidak menyangka kau seorang alkemis." Xiaoyan menjawab, "Sama-sama, penguasaan saudara Huoshun terhadap Jalan Agung Api telah mencapai kesempurnaan." Keduanya saling bertukar kata-kata sopan. Saat mereka berbincang, Xiaoyan tanpa sengaja menyadari bahwa Yao Xiling telah menjadi pendiam saat ini. Kadang-kadang dia akan melihat ke arahnya dengan sedikit ketakutan di matanya. Hal ini menyebabkan Xiaoyan terkejut di dalam hatinya. Mendengarkan kata-kata Tuan Xiaoyan sebelumnya, tampaknya kamu juga tertarik dengan warisan di tablet jiwa 9 kata. Huoshun dan Mingchen segera mengganti topik pembicaraan dan kembali ke tablet jiwa 9 kata. Xiaoyan berkata, "Aku hanya penasaran. Aku hanya ingin mencoba dan melihat apakah benar-benar ada peluang dalam tablet ini." Huoshun menjawab, "Jika berbicara tentang peluang, memang benar. Tetapi bukan berarti aku sengaja mengecilkan hati saudara Xiaoyan. Aku telah mencoba banyak cara dengan tujuan menemukan beberapa petunjuk dari prasasti batu ini. Tetapi benda ini seperti lubang hitam tanpa dasar, tanpa sumber atau sumber, dan tidak ada cara untuk menyelidikinya. Aku khawatir itu benar-benar seperti yang dikatakan semua orang. Hanya seorang alkemis tingkat 8 yang mampu membukanya." Di akhir kalimat, bahkan Huoshun Mingchen pun mendesah tak berdaya. Tampaknya ia telah mengerahkan banyak upaya untuk ini. Xiaoyan mengangguk sedikit dan menatap prasasti batu itu lagi. Karena bahkan orang di depannya berkata demikian, mungkin dia benar-benar harus kembali dengan kesal dalam perjalanan ini. Tepat saat Xiaoyan sedang linglung, dia tiba-tiba mendengar beberapa teriakan. Dia langsung mengerutkan kening dan melihat ke atas. Yang mengejutkan, seorang gadis muda bergaun biru berdiri di depan prasasti batu itu. Tubuh gadis muda itu ramping dan bentuk tubuhnya yang seksi sangat menggoda. Dia tampak sangat menggoda sehingga tatapan beberapa pemuda di kursi sekitarnya terus-menerus terfokus pada beberapa bagian tubuhnya. Setelah serangkaian tes, hasil akhir wanita muda itu adalah bahwa dia telah mencapai level alkemis tingkat tinggi peringkat 6. Meski demikian, hal itu tetap membuat Xiaoyan, seorang Taoist berpengalaman, merasa sedikit terkejut. Dari cara dia melihatnya, wanita muda ini kemungkinan jauh lebih muda daripada Murong Qian-Qian di sampingnya. Mampu mencapai prestasi seperti itu di usia seperti itu benar-benar mengejutkan. Tatapan tajam Huoshun Mingchen menyapu seorang lelaki tua di samping gadis muda itu. Setelah memperlihatkan tulisan khusus di lengan lelaki tua itu, dia juga menilai asal-usul keduanya. Dia adalah seorang dari klan Qi di perbatasan selatan. Tampaknya klan Qi ini juga telah menghasilkan orang yang luar biasa. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit, tetapi berkata bahwa dia belum pernah mendengarnya. Di sisi lain, Xiao Xiu yang berada di samping berpikir sejenak sebelum menemukan beberapa jejak klan Qi dari ingatannya. Klan Qi perbatasan selatan, itu adalah klan Qi yang berada di dekat wilayah timur. Konon, mereka tampaknya memiliki hubungan dekat dengan beberapa pasukan binatang iblis di wilayah timur. Jika bukan karena fakta bahwa klan itu berada di lokasi terpencil dan tidak banyak dikenal, aku khawatir akan ada satu lagi dari 3 klan besar. Mendengar ini, meskipun Xiaoyan mengangguk tanpa suara, keterkejutan muncul di kedalaman matanya.
Meskipun klan Xiu terkenal di wilayah tengah, dari kejadian baru-baru ini, apa yang telah dilihat dan didengarnya selama beberapa hari terakhir adalah klan Yao yang melekat pada Menara Pil, klan Huoshun yang menghususkan diri dalam kekuatan klan agung, dan sekarang klan Qi telah muncul. Kekuatan mereka luar biasa, ada banyak naga tersembunyi dan harimau berjongkok di wilayah tengah. Dengan pemikiran ini, tatapan Shoyan beralih ke Muling dan Murong Qian di sampingnya. Diam-diam memutuskan bahwa mungkin setelah masalah ini selesai, sudah waktunya baginya untuk benar-benar menjelajahi wilayah tengah. Sementara Shoyan tenggelam dalam pikirannya, Huoshun Mincheng tampaknya telah menerima beberapa informasi. Dia dengan sopan menyapa beberapa orang di depannya sebelum berbalik dan berjalan ke depan tablet jiwa 9 kata. Ketika beberapa dari mereka melihat ke atas, seorang tetua Menara Pil di samping tablet batu itu benar-benar membungkuk dan mengatakan sesuatu kepada Huoshun Mincheng. Melihat sikap hormat dari tetua Menara Pil itu, Shoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit tertegun. Xiao Xiu di sampingnya berkata, ada 2 klan besar di Menara Pil. Meskipun klan Yu juga terikat dengan Menara Pil, prestisenya jauh lebih rendah daripada klan lainnya. Dibandingkan dengan klan Yao, klan Huoshun dapat disebut sebagai klan nomor 1 di Menara Pil. Mendengar ini, Shoyan akhirnya mengerti. Tidak heran, Yao Xiling menjadi benar-benar pendiam setelah Huoshun Mincheng muncul. Alasannya sebenarnya adalah ini. Di bawah tatapan orang banyak, Huoshun Mincheng dengan tenang mengangkat tangannya dan dengan lembut meletakkannya di atas kata 7 yang tertulis di prasasti batu. Saat pikirannya mengalir, kekuatan spiritual yang agung dengan cepat dituangkan ke dalamnya. Pemandangan ini benar-benar berbeda dari beberapa penguji sebelumnya. Shoyan tidak terlalu terkejut saat melihatnya. Ada banyak metode berbeda untuk menguji jiwa seseorang. Namun pada akhirnya, mereka semua memiliki satu tujuan. Metode Huoshun Mincheng hanya lebih tegas dan percaya diri. Saat kekuatan spiritual di dalam kata yang tertulis itu semakin melimpah, cahaya lembut awalnya perlahan-lahan menjadi menyilaukan. Pada akhirnya, cahaya yang sangat terang itu tampaknya akan mengalir keluar dari dalam. Seketika, banyak suara terkejut terdengar di dalam aula besar itu. Alkemis tingkat tinggi peringkat 7. Konon, cukup banyak alkemis tingkat menengah peringkat 7 yang muncul selama 1 bulan ini. Namun, hanya ada satu alkemis tingkat tinggi peringkat 7. Tampaknya dia adalah seorang lelaki tua yang hampir mencapai akhir jalur alkimianya. Tidak disangka, generasi muda klan Huoshun telah mencapai level seperti itu. Mereka memang klan nomor 1 di Pil Tower. Bahkan di seluruh benua, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan mereka. Ekspresi Yao Xiling yang pendiam itu tentu saja menjadi jauh lebih buruk ketika dia mendengar banyak suara iri di sekitarnya. Di sisi lain, mata Shoyan menatap tajam pada kata yang tertulisnya memancarkan cahaya terang. Matanya menyapu ke atas dan ke bawah tablet batu itu. Jari-jarinya di balik lengan bajunya juga diam-diam mengusap. Sebuah pikiran melintas di dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Sesaat kemudian, Yao Xiling segera menyusul setelah Huoshun Mincheng mengakhiri ujiannya. Namun, tidak seperti sebelumnya, Yao Xiling tidak diragukan lagi berada di bawah tekanan yang sangat besar ketika ia melangkah maju untuk menerima ujian. Peringkat 7 kelas menengah. Sesaat kemudian, tetua Menara Pil di samping tablet batu melaporkan hasil ujiannya. Hasil ujian itu memang menimbulkan keributan di kursi-kursi di sekitarnya. Meskipun hasilnya tidak sebaik sebelumnya, hasil ujian itu tetap membuat ekspresi Yao Xiling yang awalnya jelek menjadi pulih secara signifikan. Pandangannya menyapu tempat itu, dan ekspresi argon sekali lagi muncul di wajahnya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, seorang alkemis kelas menengah peringkat 7 adalah eksistensi puncak di dunia alkemis. Bahkan di wilayah tengah, di mana terdapat banyak pahlawan, hanya ada segelintir orang dari generasi yang sama yang dapat menandinginya. Pada saat yang sama, tetua Menara Pil di depan perlahan berbicara. Berikutnya, mata tetua Menara Pil itu langsung menatap kelompok Shoyan. Shoyan sedikit tertegun saat bertukar pandang dengan Xiao Xiu. Lengan Xiao Xiu disilangkan di depan dadanya yang besar. Wajahnya yang mempesona, mengandung senyum tipis, tetapi dia tidak tergerak. Shoyan hanya bisa mengangkat bahunya saat melihat ini. Dia perlahan berdiri dari kursinya dan mendesah perlahan. Baiklah, biar aku coba.
Shoyan tiba di depan tablik batu di hadapan berbagai tatapan mata semua orang di aula. Matanya memancarkan rasa ingin tahu saat mengamati tablet batu warna hitam di depannya. Baru setelah tetua menara pil di sampingnya memberinya isyarat, dia perlahan-lahan menghirup udara. Ekspresinya setenang sumur tua. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut meletakkannya di kata 7 seperti yang dilakukan yang lain. Melihat penampilan Shoyan, Yo Shiling tidak dapat menahan diri untuk tidak melengkungkan bibirnya dengan jijik. Kau hanya orang yang tidak dikenal asal-usulnya. Jika kemampuan alkimiamu dapat berjalan seiring dengan kultivasi organ kimu, maka janganlah tinggal di dunia alkimia. Xiu menjawab dengan dingin ketika mendengar ini. Kuharap kamu tidak menarik kembali kata-katamu nanti. Yo Shiling baru saja akan membalas ketika ia mengangkat matanya dan melihat punggung Shoyan. Jantungnya tanpa sadar bergetar. Sosok itu benar-benar membuatnya samar-samar merasa gelisah. Namun meski begitu, Yo Shiling tetap menggelengkan kepalanya dan membuang jauh-jauh emosi negatif tersebut. Yo Shiling mengakui bahwa dia sedikit rendah dari Hu Sun Ning Cheng dalam hal memurnikan obat. Namun, dia memiliki kebanggaan sebagai anggota klan Yo saat menghadapi Shoyan. Dia yakin bahwa dia mungkin sedikit lebih rendah dari Shoyan dalam hal kultivasi, tetapi dalam hal memurnikan obat, selain klan Huoshun yang melakukannya dengan sangat baik di Menara Pil, tidak ada seorang pun di seluruh benua yang dapat bersaing dengan anggota klan Yao-nya. Shoyan tidak punya waktu untuk mempedulikan hal ini saat ini. Begitu tangannya menyentuh lempengan batu itu, suhu dingin yang menusuk dan perasaan keras seperti logam membuat mata Shoyan langsung berbinar. Benda ini ternyata terbuat dari bahan yang sama dengan gulungan logam batu jiwa di cincin penyimpanannya. Menyadari hal ini, Shoyan sangat gembira. Dengan kata lain, apa yang disebut sebagai tablet batu jiwa 9 kata di depannya adalah gulungan besi batu roh yang lebih besar. Selama dia menyelidiki kekuatan jiwanya hingga ke bagian terdalam, dia mungkin bisa. Namun, seperti yang diharapkan, hati Shoyan yang panas membara dipadamkan tanpa ampun oleh baskom berisi air dingin setelah penyelidikan yang cermat. Baru saat itulah dia pulih. Jika metode ini berguna, warisan di dalam lempengan batu ini pasti sudah lama diperoleh orang lain. Mengapa dia harus bersusah payah mencari-carinya? Bukankah hasilnya sama dengan gulungan besi batu roh? Kecuali aku menggunakan metode khusus, mustahil untuk menemukannya. Kekuatan spiritual yang agung itu dengan liar menyapu bolak-balik di dalam tablet batu itu. Namun, pada akhirnya tidak ada gunanya. Mata semua orang di dunia luar dipenuhi dengan ejekan saat mereka melihat Shoyan yang menundukkan kening di depan tablet batu. Adegan ini adalah sesuatu yang telah mereka saksikan berkali-kali. Namun, mereka tetap merasa bahwa itu menarik. Semakin tinggi keinginan seseorang, semakin menyayat hati dan menusuk tulang rasa sakit kekalahannya. Di tengah ejekan menghina dari dunia luar, Shoyan yang sepenuhnya fokus pada prasasti batu menenangkan pikirannya. Dia teringat hari sebelumnya, ketika dia mencari gulungan besi batu roh. Bukankah situasinya sama? Pada saat ini, metode pencarinya tidak berubah. Satu-satunya perbedaan antara kedua batu roh itu adalah ukuran cangkang dan prasasti yang diukir di atasnya. Tunggu, prasasti. Pada saat ini, secercah inspirasi tiba-tiba melintas di benak Shoyan. Gelombang kegembiraan langsung lonjak di hatinya. Pikirannya yang campur aduk tampaknya telah menemukan jalan keluar. Dia segera menenangkan diri dan membuang proses pencarian sebelumnya. Setelah memilah-milah pikirannya, dia mulai berpikir lagi. Dengan cara ini, tidak ada perbedaan antara ukuran batu roh. Satu-satunya perbedaan adalah prasasti. Jika batu roh digunakan sebagai media, maka yang disebut warisan sebenarnya adalah prasasti. Pikiran dalam hati Shoyan tiba-tiba menjadi jelas saat dia memikirkan hal ini. Satu-satunya reaksi yang dapat terbentuk antara kekuatan spiritual dan prasasti batu ini adalah prasasti yang diukir di atasnya oleh orang yang kuat. Sebuah pikiran terlintas di benak Shoyan dan kekuatan spiritual yang dituangkan ke dalam prasasti batu mulai terkumpul dengan liar. Karena 7 kata pertama pada prasasti batu itu sudah dicoba berkali-kali, maka yang tersisa hanyalah 2 kata terakhir. Setelah tenang, Shoyan mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya dan dengan gila-gilaan bergegas menuju 8 dan 9 kata teratas di prasasti batu. Setelah gelombang kekuatan jiwa, 2 kata terakhir seperti jurang dan tidak bergerak sama sekali. Dia takut hanya seorang alkemis tingkat 8 yang bisa mencobanya. Namun kali ini,
Shoyan tidak menyerah begitu saja. Sampai pada titik tertentu, kelopak mata Shoyan terpejam di depan prasasti batu bergetar sedikit. Dia perlahan membuka matanya. Pada saat yang sama, dia menarik tangannya. Kata-kata yang terukir di bawah telapak tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat terang. Saat cahaya ini dipancarkan, keheningan segera menutupi bagian dalam aula besar ini. Seluruh aula besar diselimuti suasana yang aneh. Suasana hening ini berlangsung sekitar setengah menit. Saat semua orang di aula saling memandang, suara gemetar tiba-tiba terdengar dari suatu tempat di kursi. Alkemis peringkat 7, kelas tinggi. Bagaimana ini mungkin? Cahaya pada tablet batu itu sudah menunjukkan tingkat alkemis orang yang diuji. Jika cahayanya redup, itu berarti tingkat alkemisnya rendah. Jika lembut dan penuh, itu berarti tingkat alkemisnya menengah. Pada saat ini, cahaya yang sangat terang ini tidak lebih lemah dari hasil pengujian Huo Sun Ming Chen. Ini juga merupakan bukti alkemis tingkat 7 tingkat tinggi. Yang terjadi selanjutnya adalah kegemparan yang dipenuhi dengan keterkejutan. Tatapan semua orang yang hadir secara seragam terfokus pada sosok kurus di depan prasasti batu. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda berjubah hitam yang tampak biasa di depan mereka sebenarnya adalah seorang alkemis tingkat 7 tingkat tinggi. Pada saat ini, Muling dan Murong kian-kian juga memiliki pemikiran yang sama. Mereka percaya bahwa keakraban mereka dengan Shoyan jauh melampaui yang lain. Meski begitu, mereka tidak menyangka bahwa bukan hanya kultivasi Shoyan yang mengejutkan, tetapi pangkat alkemisnya juga telah mencapai tingkat seperti itu. Pada saat ini, wajah Yao Xiling bahkan lebih pucat. Sebagai anggota klan Yu, dia telah dilindungi oleh para leluhurnya dan memiliki bakat yang jauh melampaui orang lain dalam seni alkimia. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan menderita di tangan satu orang. Ini benar-benar penghinaan yang luar biasa. Shoyan, Yao Xiling berhenti sejenak setelah setiap kata. Suara penuh kebencian itu dipaksakan keluar dari sela-sela giginya. Kedua matanya merah, tatapannya tajam saat menatap Shoyan yang telah kembali ke sisi teman-temannya. Kebencian di hatinya terus bergolak. Xiao Xiu berkata, "Klan Shouku selalu berbicara dengan lantang. Namun, aku bertanya-tanya apakah anggota klan Yao menepati janji mereka?" Jeda mengejek yang disengaja di akhir kalimat langsung membuat Yao Xiling marah sampai wajahnya berkedut hebat. Dia mengatupkan giginya saat dia mengangkat matanya dan melotot marah ke arah Xiao Xiu yang tersenyum. Tatapan itu tampak seolah-olah dia ingin membunuhnya di tempat. Setelah berhenti sejenak, kemarahan di hatinya akhirnya berubah menjadi dengusan dingin. Dia menoleh dan dengan cepat berjalan keluar dari aula besar. Di belakangnya, mata lelaki tua itu gelap saat mereka menyapu kelompok Shoyan. Setelah itu, dia cepat-cepat pergi. Shoyan yang lengannya dipeluk oleh Murong Kian-kian tanpa sadar tertegun saat melihat pemandangan ini. Dia mengurutkan kening sambil menatap Xiao Xiu dan bertanya dengan ragu, apa yang telah terjadi? Xiao Xiu mengurutkan bibir merahnya. Lengkungan memingkat muncul saat dia tertawa. Kamu yang memintanya.